Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin membahas tentang satu topik khusus terkait dengan penyusunan proposal, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini sebenarnya sudah semestinya kita lakukan jauh sebelum kita menentukan topik penelitian dan juga sebelum menentukan dan merumuskan bab 1 di pendahuluan. Kalau dalam proposal penelitian itu di sana membahas tentang latar belakang dan seterusnya, karena kita bisa menentukan topik penelitian sampai menentukan judul penelitian dan membuat satu rumusan latar belakang penelitian. Itu salah satunya adalah setelah kita mempelajari sejumlah literatur terkait dengan topik yang kita bahas. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana menentukan topik penelitian. Topik penelitian itu ditentukan dari dua langkah. Langkah yang pertama adalah melihat fenomena yang ada di sekitar kita yang membuat kita terdorong untuk mengkaji, mendalami lebih jauh. Dan langkah yang kedua adalah kita mencari literatur-literatur yang relevan terkait dengan fenomena yang kita sedang tertarik untuk mengkajinya itu. Dari sana nanti kemudian kita akhirnya mampu menentukan kira-kira aspek mana, sisi mana, celah mana yang kira-kira belum banyak diulas oleh peneliti sebelumnya dan kemudian menjadi menarik untuk kita bahas. Dan itulah pondasi kita kenapa kita mesti meneliti topik tersebut. Kalau sudah dan kemudian kita jelaskan di dalam latar belakang, di dalam pendahuluan itu sejauh mana urgensi penelitian yang akan Anda tawarkan, kita masuk pada bab selanjutnya yang saat ini kita sebut dengan kajian pustaka. Umumnya ditaruh sebagai bab 2, walaupun di dalam format atau template tertentu biasanya ada juga yang ini tidak harus terpisah menjadi bab tersendiri, dijadikan sebagai bagian dari bab 1 berkaitan dengan bagaimana teori itu menjelaskan tentang fenomena yang sedang ingin Anda teliti. Oke, kita anggap ini sebagai bagian dari bab 2, bab yang terpisah, yaitu kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini bukan langkah yang kita akan kerjakan setelah kita tuntas bab 1 ya, tidak. Jadi ini kita kerjakan sebenarnya sebelum mengerjakannya, mengerjakannya kita mungkin bisa kita lakukan setelah bab 1 tuntas, bab pendahuluan menyangkut latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan seterusnya. Tetapi tahapan awalnya kita sudah melakukan jauh sebelum menentukan topik penelitian kita. Karena ini adalah pondasi kita, landasan kita menentukan topik. Hanya saja landasan, alasan, pondasi kita menentukan topik tersebut kita uraikan lebih detail pada bab 2 ini, yaitu kajian pustaka. Nah, makanya ingin saya sampaikan beberapa hal yang saya kira relevan untuk kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita membahas secara teknis bagaimana kajian pustaka tersebut. Satu pertanyaan mendasar adalah apa tujuan kajian pustaka? Kajian pustaka ini dalam konteks penelitian yang sedang akan kita usulkan, maka fungsinya adalah menghubungkan keterkaitan antara penelitian Anda dengan penelitian atau literatur sebelumnya. Karena hampir tidak ada penelitian itu yang sama sekali tidak ada keterkaitan dengan literatur sebelumnya. Selalu saja itu berkaitan, karena ini juga yang akan membantu kita kira-kira analisisnya akan menjadi seperti apa sangat tergantung pada literatur sebelumnya. Yang kedua, yang ini bagian dari signifikansi penelitian Anda adalah bahwa Anda ingin mengisi gap, celah penelitian sebelumnya, sekaligus menjadi indikasi pembenaran atas betapa pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan. Seperti di awal di video yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa penelitian itu ibarat kita sedang menata puzzle secara bersama-sama. Maka
kita ketika ingin menata puzzle supaya menjadi komplit itu tidak bisa berjalan sendirian. Para ilmuwan itu sudah berkontribusi pada sudut bagian mana, dan Anda melihat bahwa ada beberapa ruang yang kosong yang harus diisi, dan itulah tugas Anda menemukan di mana celahnya itu dan kemudian kenapa Anda menelitinya. Itulah signifikansi, urgensi dalam penelitian ini, mengisi celah yang belum terjawab oleh para ilmuwan, para peneliti sebelumnya. Salah satu tujuan yang lain adalah memastikan bahwa kita ini tidak sedang melakukan yang namanya duplikasi atau plagiarisme. Jadi karena teori itu sudah banyak diulas, jangan sampai kemudian kita memindahkan dari buku satu ke dalam naskah proposal kita tanpa menjelaskan referensi dari mana dan seterusnya, dan itu akan sangat tidak bagus buat eksistensi keilmuan Anda. Baik, langkah berikutnya adalah tentu fungsinya memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang dilakukan. Jadi saya kira ini membawa kita pada suatu situasi di mana kita sedang membahas satu topik yang sebenarnya ini ada keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya dan akan bisa menambah wawasan kita untuk akan seperti apa kira-kira ke depannya. Yang berikutnya adalah memberikan alasan atau landasan untuk kita bisa menyusun hipotesis kalau dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif kita tidak diharuskan menyusun hipotesis itu, tapi paling tidak kita sudah punya asumsi, paling tidak kita sudah punya bayangan bahwa kira-kira penelitian ini nanti akan mengarah kemana, walaupun tidak harus diungkapkan di dalam proposal kita. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah membantu untuk meringkas, menganalisis, menafsirkan konsep dan teori yang sudah ada berkaitan dengan topik yang sedang kita teliti. Dan itu yang terpenting juga adalah melatih kepekaan kita, kira-kira nanti fenomena yang sedang kita teliti ini kita bisa maknai, tafsirkan, interpretasikan menjadi apa. Oke. Nah, ini langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka itu berarti kita mengkaji banyak perspektif, banyak teori sebelumnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan membutuhkan skill yang menurut saya mudah tetapi butuh ketelatenan. Mudah, butuh telaten, butuh serius supaya kemudian kita bisa menghasilkan kajian pustaka yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Langkahnya seperti apa? Langkahnya kalau saat ini kita sangat diuntungkan, dimudahkan dengan adanya teknologi digital yang sangat membantu kita, maka kita bisa memanfaatkan internet untuk melakukan studi literatur, tidak harus ke perpustakaan dan seterusnya. Dan kita bisa memulai dari identifikasi keyword terkait dengan topik kita apa. Nah, identifikasi keyword ini nanti fungsinya adalah untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana tahapan kita melakukannya melalui salah satu Google Engine tertentu. Setelah itu langkahnya adalah dari sekian banyak identifikasi keyword itu kita akan menemukan sejumlah literatur yang terkait, dan Anda tidak perlu baca semua hasilnya secara utuh 100%, karena itu meskipun bagus tapi tidak efisien dari sisi waktu. Maka paling tidak adalah baca laporan hasil penelitiannya dari mana? Dengan cara membaca abstraknya. Dari abstrak itu kita bisa ketahui bahwa sesungguhnya penelitian ini relevan dengan topik yang kita bahas atau tidak, relevan untuk kita jadikan kajian teori atau tidak. Dari sana juga dari banyak literatur yang sudah ada kita bisa membuat peta literatur dengan membuat catatan dan ringkasan hasil bacaan. Dengan membuat peta literatur ini kita bisa menentukan urutan dan keterkaitan topik penelitian sesuai dengan yang kita usulkan. Nah, baru kemudian kita bisa menyusun kajian pustaka, sistematikanya seperti apa, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Jadi menyusun kajian pustakanya itu setelah selesai kita membaca banyak literatur yang kira-kira relevan dengan topik kita. Jadi tidak kemudian ada satu literatur langsung kita pindahkan, ada satu jurnal membahas tentang A langsung kita pindahkan.
Itu namanya copy paste, dan itu sangat beresiko, kita nanti akan terjebak pada plagiarisme. Baik, saat ini saya ingin membantu mencoba menunjukkan bagaimana langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Saat ini kita sangat beruntung karena kajian pustaka bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui alat bantu Google Engine. Dengan alat bantu ini kita bisa mencoba melakukan literatur review sesuka kita dalam waktu yang sangat efektif dan efisien. Caranya bagaimana? Baik, kita misalnya bisa memanfaatkan Google Scholar. Google Scholar ini kita bisa pakai untuk mencari daftar-daftar referensi yang kita butuhkan sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contoh, misalnya kita ingin mengkaji tentang resiliensi pedagang kaki lima di masa pandemi. Nah, kita bisa memulai mengkaji literatur, dan untuk mendapatkannya kita tidak perlu datang ke perpustakaan, kita tidak perlu datang ke kampus untuk membaca banyak literatur, banyak referensi. Kita cukup datang ke laptop dan pastikan kita punya akses internet untuk mengakses segala sumber yang kita butuhkan. Di sini kita bisa datang ke Google Scholar untuk melacak sejumlah referensi yang kita butuhkan. Misalnya, tadi adalah referensi tentang resiliensi pedagang kaki lima di masa pandemi. Kita pertama tadi apa? Bagaimana mengidentifikasi kata kunci yang kita perlukan. Kata kunci ini kita perlukan untuk mencari keterkaitan dengan referensi-referensi yang ada. Misalnya kalau resiliensi pedagang kaki lima di masa pandemi, saya coba dulu pakai resiliensi. Bagaimana referensi berbicara tentang resiliensi. Nah, perlu diingat di sini karena kita tadi sudah dijelaskan bahwa sebaiknya referensi itu yang terbaru, anggap saja 10 tahun terakhir, maka saya batasi di sini antara tahun 2011 sampai 2020. Bagaimana literatur berbicara tentang resiliensi yang ada di Google Scholar ini dalam periode 10 tahun terakhir. Oh, ternyata banyak sekali. Ternyata banyak sekali referensi yang kita bisa dapatkan. Ada sangat banyak, artinya kita tidak akan kesulitan untuk membahas tentang resiliensi dalam perspektif teori. Tetapi supaya kita lebih efisien, kalau tadi kita membahasnya dalam satu kata kunci resiliensi itu terdapat banyak sekali literatur yang membahasnya, maka kita coba batasi dengan resiliensi pedagang kaki lima. Ada enggak? Nah, ternyata ada juga resiliensi pedagang kaki lima. Kita coba pilah-pilah di sini resiliensi pedagang kaki lima yang kira-kira relevan dengan kebutuhan riset kita. Oke, sekarang kita dekati di sini. Oke, di sini kita ternyata ada satu referensi yang membahas tentang gambaran resiliensi yang tinggi pada pedagang kaki lima. Kalau kita masih menemukan satu, berarti saya kira kita perlu menggali lebih jauh. Nah, bagaimana kita bisa mencari lebih jauh? Kita bisa pertama membuka artikel ini. Dari sini nanti kita akan juga bisa melihat referensi yang dia pakai apa, supaya kita juga akan mengetahui apakah dia juga mengutip banyak referensi terkait dengan resiliensi pedagang kaki lima yang kira-kira kita bisa butuhkan. Ini adalah hasil skripsi dari salah satu mahasiswa psikologi di suatu universitas tertentu, di Universitas Tarumanegara.
Dan kita bisa baca di sini. Tahapannya adalah yang kita tidak mungkin membaca semuanya. Kita cukup membaca abstraknya saja. Dari sana kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata dia membahas tentang apa, metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa. Cukup. Dan itu kemudian kita bisa jadikan sebagai pedoman apakah relevan untuk jadi salah satu sumber kajian pustaka kita atau tidak. Apa yang kita bisa lihat di sini misalnya, oh ternyata artikel ini membahas tentang resiliensi yang tinggi pada pedagang kaki lima dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, di sini kemudian apa saja bahasan-bahasanya, hasilnya seperti apa, itu kita bisa baca di abstrak tersebut. Oke. Nah, kita kembali kepada Google Scholar tadi. Kira-kira ada nggak referensi lain yang relevan dengan topik tersebut? Ingat, usahakan materinya atau artikel yang dibahas di sini adalah artikel yang 10 tahun terakhir. Kita bisa cari di sana. Kalau misalnya pedagang kaki lima, kita bisa cari lagi resiliensi yang relevan dengan profesi tersebut. Misalnya resiliensi pengusaha, kita coba. Atau resiliensi pedagang gitu aja ya. Resiliensi pedagang seperti apa? Nah, ini ada misalnya hubungan antara resiliensi dengan problem focus coping pada pedagang Sunmore pasca relokasi. Ini juga ada, saya kira ini relevan dengan pedagang, cuman dia membahas tentang pedagang Sunmore pasca relokasi. Ada juga ini resilient hubungan, ini rata-rata kuantitatif ya. Hubungan analisis perbandingan tingkat resiliensi antara pedagang menengah dan pedagang kecil studi kasus pasca gempa bumi. Nah, ini saya kira banyak yang relevan. Tinggal kita mengkaitkan dengan kebutuhan kajian kita. Itu kan banyak sekali resiliensi yang kita bisa ambil. Nah, itu tahapan berikutnya apa? Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, anggap saja kita ketemu 10 jurnal terkait yang membahas tentang resiliensi pedagang. Nah, berhubung Anda membahas tentang resiliensi pedagang kaki lima pasca pandemi, maka Anda pasti harus mempersempit pembahasannya dan cari pilah dari 10 itu yang paling relevan dengan kebutuhan Anda apa. Setelah itu tahapannya apa? Baca abstraknya, pelajari. Di situ pasti akan menyebut tentang bagaimana latar belakangnya, tujuannya penelitiannya apa, metodenya apa, dan hasilnya seperti apa. Dari sana kita akan bisa menyimpulkan apakah literatur ini relevan dengan kebutuhan Anda atau tidak. Kalau sudah, pelajari dan kemudian buat catatan-catatan ringkasnya dari masing-masing itu. Jelaskan konsep yang mereka bangun seperti apa dan buat ringkasan dari apa yang sudah Anda baca itu tadi. Saya kira ini cara yang paling sederhana untuk kita memulai melakukan kajian pustaka. Begitu ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari atau datang ke perpustakaan dan kemudian kita harus menggali buku yang relevan dengan ini dengan begitu susah sebagaimana saya dulu waktu sekolah. Waktu saya kuliah dulu saya masih kalau untuk butuh banyak buku bacaan, banyak literatur saya mesti harus datang ke perpustakaan. Di sana mencari pun sayangnya belum tentu ada, belum tentu ketemu. Sudah begitu kita harus, kalau ada yang cocok kita harus fotokopi di tempat dan biayanya relatif tidak efisien. Nah, syukur sekarang kita berada pada situasi yang sangat terbantu dengan digitalis semua literatur yang ada ini. Kita bisa mengakses segala macam literatur baik di level lokal maupun nasional bahkan internasional dengan berbagai macam bahasa yang kita butuhkan, semuanya tersedia. Jadi saya kira itu sangat membantu kita semuanya. Silakan dimanfaatkan. Itu ya tahapannya bagaimana kita melakukan yang namanya studi literatur yang kemudian kita sampai pada merumuskan bagaimana relevansinya dengan kajian yang kita butuhkan dalam perspektif teori ini nanti, sampai kemudian Anda bisa membuat satu rumusan tersendiri
yang kira-kira bisa membantu Anda membuat peta konsep yang relevan dengan kebutuhan Anda. Oke. Nah, kita akan membahas tentang hal apa saja kajian yang harus diungkapkan dalam kajian pustaka itu. Ada 4 hal yang penting untuk kita sajikan dalam kajian pustaka itu adalah kajian teoritisnya. Jadi konsep-konsep terkait dengan topik penelitian kita itu apa. Kemudian kajian empirisnya, ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seperti apa, dan perspektif teori serta empirisnya apa, kerangka berpikir apa. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan ini. Oke, kajian teoritis. Apa yang diulas di dalam kajian teoritis ini? Di dalam kajian teoritis ini akan mengulas tentang satu yang tidak boleh lupa adalah fokuskan pada subjek dan variabel penelitian kita. Meskipun sebenarnya secara definitif, kualitatif itu tidak perlu menjelaskan variabel, tetapi kita mesti mampu mengidentifikasi sesungguhnya variabel atau pokok bahasan yang menjadi sentral penelitian kita itu apa. Saya ingin contohkan seperti yang tadi sudah dibahas, misalnya resiliensi pedagang kaki lima di masa pandemi. Berarti kira-kira subjeknya apa? Subjeknya adalah pedagang kaki lima. Kita bahas, kita diskusikan di situ. Kemudian poin yang juga perlu dibahas apa di sana, yaitu resiliensi. Jadi mendiskusikan, mendialogkan tentang pedagang kaki lima, resiliensi, dan nanti juga bisa diulas tentang bagaimana COVID. Yang ini saya kira nilai poin kita, celah kita untuk membahasnya itu nanti bisa diulas di sana. Lalu teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, menyangkut bagaimana para ilmuwan mendefinisikan apa itu pedagang kaki lima, itu diulas di sana. Tentu misalnya definisinya bisa beragam. Nah, tugas Anda adalah selain mengungkapkan pendapat para ilmuwan sebelumnya itu, kita juga membuat satu kesimpulan dari definisi-definisi tersebut. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sangat disarankan bahwa teori-teori yang digunakan itu referensinya adalah dalam waktu 10 tahun terakhir. Karena apa? Karena penelitian itu, apalagi penelitian ilmu sosial, itu terus saja berkembang. Jadi supaya kita tetap up to date cara pandangnya, wawasannya, sangat disarankan untuk membaca hasil-hasil penelitian juga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tentu yang diungkapkan di sana kontennya seperti tadi disampaikan harus relevan dengan fokus penelitian kita. Paling tidak kalau kita membahas tentang resiliensi pedagang kaki lima, jadi kalau kita membahasnya itu, maka resiliensi itu yang perlu disampaikan apa di sana? Kita perlu mengungkapkan resiliensi dari sisi pengertiannya. Pengertiannya apa? Tentu ada banyak definisi tentang resiliensi. Nah, itu dijelaskan, termasuk juga faktor-faktor yang membuat seseorang atau sekelompok orang itu memiliki resiliensi yang kuat apa, yang rendah apa, dijelaskan di sana. Untuk memastikan benar-benar resiliensinya itu kuat atau tidak, mestikan kita menjelaskan ciri-ciri resiliensi itu apa atau aspek-aspeknya seperti apa. Lagi-lagi itu tentu banyak teori yang membahas dan bisa saja sama, bisa saja berbeda. Nah, itu didialogkan, didiskusikan di dalam kajian teoritis ini. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dalam kajian pustaka itu, kita bisa mengungkapkan kajian-kajian yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Semakin kekinian hasil kajian penelitiannya itu semakin baik. Bisa mengaitkan dengan hasil penelitian yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional, tetapi harus relevan dengan topik penelitian yang sedang kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang perspektif teori dan empiris yang ketiga tadi kita sampaikan. Nah, di sini bagian ketiga ini menguraikan tentang apa?
Ini adalah bagian dari pandangan subjektif peneliti, pandangan kita dan posisi kita terhadap topik yang akan dikaji dari sudut pandang teori atau theoretical framework dan empirisnya, penelitian terdahulu yang dianggap bisa dipercaya dan dipilih oleh kita peneliti dalam memandang fenomena atas realitas tersebut. Di dalam bagian ini memuat tentang asumsi-asumsi, konsep dan bentuk-bentuk penjelasan atas realitas yang diteliti, yang dalam penelitian kuantitatif sering disebut dengan dinamika hubungan antar variabel. Jadi di situ didialogkan kajian teoritisnya seperti apa, kajian empirisnya tadi seperti apa. Nah di sini Anda mendialogkan, mendiskusikan. Gunanya apa? Gunanya nanti kita bisa merumuskan kira-kira kerangka konsep yang akan digunakan untuk menganalisis bacaan kita itu seperti apa. Begitu ya. Oke. Nah, kerangka berpikir atau kerangka konsep yang menjadi goal daripada penelitian kita apa, itu bisa kita lihat, bisa kita peroleh, bisa kita rumuskan berdasarkan teori-teori sebelumnya yang sudah kita kaji tersebut. Kajian teoritis, kajian empiris, itu fungsinya adalah mengantarkan kita untuk membuat satu kerangka berpikir yang akan kita jadikan pijakan di dalam menganalisis tema penelitian kita sendiri. Jadi sesungguhnya kerangka berpikir ini mengulas tentang alur pemikiran peneliti terkait dengan fokus penelitian serta sudut pandang teori dan empiris yang telah ditulis sebelumnya. Oleh karenanya di dalam penelitian ini nanti bisa berupa bagan, alur, dan itu tugas Anda menjelaskan. Tugas Anda menjelaskan, membahasakan ulang kira-kira tahapannya seperti apa, dan kemudian fungsi masing-masing bagan itu seperti apa, masing-masing alur ini seperti apa, itu semuanya bisa dijelaskan. Ini sebagai contoh, ini saya tunjukkan kalau topiknya adalah resiliensi pedagang kaki lima di masa pandemi. Misalnya ini saya contohkan subjeknya apa? Subjeknya di sini adalah pedagang kaki lima. Nah, ya secara umum pedagang kaki lima itu kan ada yang bisa menjalankan profesinya itu sesuai harapan, artinya sukses di sini. Tetapi juga ada yang mengalami hambatan atau tantangan. Nah, sampai kemudian mengalami kebangkrutan. Topik Anda akan menjadi menarik kalau dikaitkan dengan COVID-19 karena tantangannya akan semakin besar dan asumsinya berpotensi sangat besar mengalami kebangkrutan para pedagang kaki lima itu. Konsekuensinya apa? Kalau mengalami kebangkrutan, maka yang kemudian menarik dikaji adalah sejauh mana resiliensinya. Nah, sejauh mana resiliensinya itu, maka kita di sini membahas tentang teori tentang resiliensi. Oke, sekarang kita membahas tentang resiliensi. Ada banyak teori yang membahas tentang faktor-faktor resiliensi. Misalnya ini saya buat tentang faktor resiliensi dalam perspektif teori tertentu, bahwa resiliensi itu dipengaruhi oleh 3 hal. I have, dukungan sosial apa, I am, kemudian siapa saya, I can. I can ini saya bisa melakukan apa. Nah, ini bisa kita baca resiliensi pedagang kaki lima itu apakah mereka memiliki resiliensi atau tidak. Kalau tidak, akibatnya apa? Di sini misalnya kalau perspektif teori itu menjelaskan tentang akibatnya bisa depresi, bisa stres, bisa kukut kan, bisa hilang itu pedagang kaki limanya. Nah, tetapi bisa juga memiliki resiliensi yang kuat. Diindikasikan dengan apa? Ini yang disebut dengan aspeknya atau ciri-cirinya atau karakteristiknya. Nah, kalau kita sudah punya diagram semacam ini, kita bisa gunakan untuk membaca sejauh mana resiliensi pedagang kaki lima terutama di masa pandemi ini, dimanapun berada, di pasar-pasar tradisional, di kota mana, di desa mana, di kawasan mana yang kira-kira menarik, unik, dan kemudian kita bisa kita memang benar-benar tertarik untuk membaca, mengkaji fenomena tersebut. Oke. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana kita mesti melakukan tahapan-tahapan kajian pustaka. Mudah-mudahan ini sangat membantu buat Anda
Anda di dalam menyusun proposal penelitian supaya progresnya semakin cepat untuk kita bisa menuntaskan yang namanya proposal penelitian tersebut. Selamat merumuskan dan good luck buat Anda semuanya. Kalau Anda kesulitan bisa juga ditanyakan. Oke.